Assalamualaikum. Sebelumnya kita sudah pernah bikin klip tentang teori manusia gemblung lah. Ini lanjutannya. Fenomena gemblung ini lumayan banyak sih yang meneliti. Salah satunya itu Om Dunning dan Om Kruger. Dari keduanya kemudian muncul konsep yang disebut Dunning-Kruger Effect. Kalau belum tahu apa-apa gitu, wajar kan ya. Kepercayaan diri orang itu biasanya berada di titik nol lah gitu. Dia tahu persis bahwa dia nggak tahu apa-apa, blank. Ya udah, gimana mau percaya diri? Ya, tapi seiring waktu, seiring pembelajaran yang terjadi, tingkat kepedean ini berfluktuasi. Nah, fenomena fluktuasi kepedean inilah yang disebut efek Dunning-Kruger atau Dunning-Kruger Effect. Diulang-ulang aja nih antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gampang sih. Jadi gini ya situasinya. Orang itu kalau baru tahu dikit gitu, rasa percaya dirinya justru selangit. Nah, baru pulang haji gitu, wih, perasaan ilmu agama dia paling mantep, paling kontol. Semua orang dia kasih doa, dia kasih nasihat lah, padahal pas manasiknya aja dia cuma ikut 3 kali. Itu aja yang 2 sambil ngiler, ketiduran. Tiduran dan sambil ngimpi segala. Ngimpi diseruduk banteng. Loh, pulang dari tanah suci dengan pedenya terus tausiah sana sini. Kalau rambut gak ketutup jilbab selembar aja, neraka. Salah langkah dikit aja, neraka. Salah ngomong dikit, neraka. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Neraka kok cuma sedikit lah. Tapi sebaliknya, kalau bacaan Quran lancar dan hafal, itu 100% pasti surga Firdaus. Siapa aja yang banyak hafalannya Quran, jamin surga Firdaus. Waduh, segitu pedenya sampai seolah-olah penentu masuk surga dan neraka itu tiket masuknya dia yang pegang. Terus ada yang nanya, kenalan saya ada bule tuh kan yang hafal banyak ayat-ayat Quran. Ya surga kalau gitu, jelas itu ahli surga. Tapi dia bule kan dari Chicago. Walaupun bule tetap surga Firdaus. Tapi kan dia itu ya bule yang ateis kan. Cuma ya kerjanya di Islamic Center gitu di Amerika, jadi peneliti profesional. Hah? Masa ada ateis hafal ayat Quran? Waduh, salah tuh pasti infonya. Coba cari lagi info yang benar. Kalau ateis tuh ya ngapalin bismillah aja belum tentu bisa, gubrak. Terus aja kemeleleh. Pak Haji sharing-sharing sana sini di sosmed, bahkan keliling kota sekalian pakai kuplo. Biru muda kuplonya. Semula putih sih, tapi terus kelunturan dasternya Bu Haji jadi biru muda. Terus ada yang tanya lagi, Pak Haji, kalau yang bacaan Qurannya belepetan gimana nih? Ya neraka lah kalau belepetan. Kayak yang kita dengar sayup-sayup ini ya Pak. Hah? Iya ya. Ada suara ngaji sayup-sayup. Waduh, belepetan habis tuh. Kuping saya sampai sakit. Aduh, udah ngaji belepetan aja neraka, bikin sakit kuping orang soleh. Ini malah makin sampai ke keraknya neraka nih kayaknya. Masih juga dia kepedean. Sampai kemudian ada yang kasih tahu. Tapi ya Pak Haji, tapi apalagi? Saya ini baru pulang dari tanah suci loh, belum 40 hari. Iya, tapi itu Pak, yang ngaji belepetan itu tadi, Pak Samiun. Hah? Pak Samiun? Oh, kalau Pak Samiun itu mertua saya. Waduh, kalau mertua saya itu pasti sound systemnya yang rusak. Udah dulu lah, saya sungkem dulu nih sama mertua. Sound system ini pasti gubrak. Padahal ya itu mertuanya mualaf, baru belajar ngaji Iqra 2, nggak pakai sound system apapun juga. Tetap aja sih gemblung kepedean. Seperti itu tuh orang kalau taunya baru dikit. Yang oleh Dunning-Kruger disebut peak of Mount Stupid, alias berada di puncaknya gunung gemblung. Sampai suatu ketika terus kena batunya. Dari situ baru tersadar dari rasa kepedean yang berlebihan. Ini ada satu cerita lagi nih, zaman perjuangan ceritanya. Si Uye, orang Depok yang semula gerilya di sekitar Condet, karena terdesak Belanda akhirnya terpaksa ikut hijrah dan mengungsi ke Delanggu, Jawa Tengah. 2 hari di situ baru diajarin bahasa Jawa dikit langsung ketentengan. Oke, ya. Gue tahu sekarang bahasa Jawa itu persis aja sama bahasa Depok, tapi yang semula A diganti O. Apa jadi opo? Siapa? Sopo. Kelapa? Klopo. Kaca? Koco. Gatot kaca? Gatot koco. Gatot koco edan. Walah, kok terus jadi mencela Gatot kaca segala.
Nggak tahu ini kemarin siapa itu yang jadi Gatot Kaca. Kalau dibilang Gatot Kaca dan yang nonton juga gemblung itu. Terus jelas dan gak ditonton. Walah. Balik lagi aja ke soal bahasa Jawa. Tentu kita tahu ya, bahasa Jawa tidaklah semudah itu. Tapi Surya ini dasarnya baru lulus kursus kilat bahasa Jawa, dia kepedean. Langsung petentengan mana dia tentara gerilyawan Republik sekalian. Bisa nih sekarang gue ngecengin putri-putri Solo dengan bahasa Jawa. Dia pun terus keliling kampung, marahin cewek-cewek dan ibu-ibu cantik yang sedang ngerumpi sambil makan rujak siwalan. Siwalan. Secara khusus, Uya pun terus membawakan mangga muda. Siapa tahu berkat mangga muda terus bisa menyunting kembang desa. Begitu dia pikir dengan penuh percaya diri. Ayo ibu-ibu, ayo. Monggo muda, sedaya, monggo muda. Plok, langsung saja dia terus kena gaplok sama Bu Lurah yang memang galaknya bengis. Baru dia yang terus dijejak lagi sama si kembang desa. Desik. Waduh, ini gue salah apa sih? Woi mas, bahasa Jawanya mangga muda itu bukan monggo mudo. Terus ada teman yang kasih tahu, bahasa Jawanya mangga muda itu pencit. Waduh, kok jauh bener? Ya emang gitu. Kalau monggo mudo tadi itu apa dong artinya? Ya kalau diajak mudo nggak kelamben itu ibu-ibu pada masuk angin semua mas. Kok gue jadi nggak ngerti ya. Lah akhirnya dia pun nyadar bahwa bahasa Jawa tidaklah segitu mudahnya. Nanti ajalah soal cewek-cewek dan belajar bahasa Jawa. Fokus perjuangan gerilya dulu. Ya pun terus balik kucing. Ya udah Kang, yuk kita maju ke garis depan menyongsong peluru Belanda. Hah? Garis depan menyongsong peluru? Waduh, kalau bisa gue garis belakang aja lah. Atau minimal garis miring. Garis miring itu tanda baca Kang. Ya udah, kalau mau garis belakang kamu kumpulin aja 3 atau 4 anggota baru. Terus gue jadi komandan regunya ya. Ya kalau di Belanda sih biasanya disebut 5 sekawan. Tapi khusus untuk di daerah Jawa sini sebut aja 5 segawon gitu. Senjatanya apa nih Om? Kalau tentara Belanda yang belakang itu ya 5 sekawan pasukan mortir. Tapi berhubung kalian senjatanya bambu runcing dan ini di Jawa, kita namai saja 5 segawon pasukan kentir. Wah, namanya ada bahasa Jawanya gitu, artinya apa ya Om? Ya artinya 5 jagoan pasukan mahir lah gitu kira-kira. Siap komandan, pasukan kentir siap berjuang. Uya pun terus keliling kampung. Dia gembar-gembor coba mengajak pemuda-pemuda harapan bangsa. Ayo, siapa yang mau bergabung jadi anggota saya? Ayo, mari bergabung dalam 5 segawon pasukan kentir. Dan sampai teler dia keliling kampung, gak ada yang mau bergabung sama dia kecuali 1 orang. Itu pun orang gila. Akhirnya dia pun nyadar, susah nih gue di Jawa, gue dikerjain mulu sama orang-orang. Dia pun terus delek-delek nyekukruk di gerdu bawah pohon pete. Loh, dalam teorinya Dunning-Kruger itu Surya masuk ke fase selanjutnya, sadar diri bahwa segala sesuatu itu tidak semudah yang dikira, bahkan merasa segalanya sulit. Makin bertambah pengetahuan dan interaksinya, makin dia nyadar bahwa yang dia tahu itu baru seuprit. Dan kemudian dia pun merasa terpuruk, nyemplung dalam kebuntuan, atau dibilang oleh Dunning-Kruger masuk ke Valley of Despair. Nyerah deh gue kalau kayak gini. Lah, kalau beneran nyerah ya udah, akhirnya bisa ke laut. Banyak kan ya, tinggal di Bandung gitu puluhan tahun tetap nggak bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa aja terus, atau bahasa Batak. Nah, atau tinggal di Surabaya tetap nggak bisa bahasa Jawa, padahal bertetangga dengan Cak Kandar. Maksudnya tinggalnya sudah bertahun-tahun. Lah tapi kalau terus belajar dan interaksi, lama-lama itu biasanya terjadi pencerahan. Tiba-tiba aja terus segala sesuatunya itu nyeklik. Kayak anak umur 3 tahun gitu ya. Semula cuma bisa babi, bu tiba-tiba bisa ricis bahasa Inggris. Yaitu kalau dibesarkan di London. Atau tiba-tiba bisa ricis bahasa Arab kalau dibesarkan di Jombang Tebu Ireng. Arabnya Arab gundul, kempling gundulnya. Loh, si Uya tadi itu juga kayak gitu. Setelah sering jalan dan interaksi sama cewek setempat, yaitu Mbak Wakiem, anaknya pemburu celeng, lama-lama terus mendapatkan pencerahan juga. Oh, ngerti gue sekarang. Ternyata bahasa Jawa tuh gini. Masih ada benang merahnya nih sama bahasa Depok. Oh, ternyata kemiripannya banyak juga ya. Oh, ternyata Wakiem ini dekil dan merak-rak. Apanya ini yang dekil? Soal bahasa Jawa kok terus jadi yang dekil-dekil. Sorry. Kalau lebih jauh lagi belajar setelah dapat pencerahan itu, biasanya
pengetahuan makin mendalam, dan level kepercayaan dirinya juga meningkat lagi. Walaupun seringnya itu tidak setinggi saat gemblung-gemblungnya yang semula. Ini fenomena lagi nih. Justru yang ahli sekali itu cenderung rasa percaya dirinya tidaklah setinggi sama yang super gemblung tadi. Karena apa? Karena sudah suratannya. Dari sononya manusia itu kaliannya akan selalu terbatas, tidak mungkin bisa jadi jagoan sejati. Ada lagi tuh yang menteorikan hal itu, bisa jadi video gemblung versi ketiga. Oke. Jadi pelajaran dari ini tadi silahkan direnungkan sendiri. Besok-besok itu ya. Kalau kalian ketemu orang yang PD-nya kelewatan, hati-hati. Jadi kita juga mesti dicek. Kalau suatu ketika kita ini PD-nya kelewatan, segeralah istighfar dan istighfar. Karena bisa jadi kita ini sedang berada di puncak gunung. Bukan gunung Himalaya, tapi gunung gemblung. Terima kasih, wahai manusia yang terus bergemblung, terus berjuang dalam kehidupan. Dan gak terlalu gemblung. Oke.